Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dalam kajian satu hadis, beberapa syarah tentangnya, dan ayat-ayat Al-Quran terkait. Saudara-saudaraku, adapun tema kajian hadis kita pada kesempatan ini adalah tentang hukum menerima hadiah bagi pegawai, yang dalam bahasa good governance kita sekarang ini disebut dengan gratifikasi. Bagaimana Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang kasus gratifikasi ini. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi para pegawai, para ASN, para polisi, para hakim, para jaksa, dan pegawai-pegawai negara, abdi-abdi negara yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan penting sosial kemasyarakatan. Sebelumnya mohon untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share tentunya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an qol istamala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi yuqalu lahu al-ibnu al-utbiyah ala sadaqah. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiya li. Qal fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzuru yuhda lahu amla walladhi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadun minhu syai'an ila ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'irun lahu rughaun au baqaratan laha khuwarun au syatan tai'aru au syatan tai'aru thumma rafa'a biyadih. Ini Nabi. Hatta ru'aina gufrata ibtaihi. Allahumma hal balagtu. Allahumma hal balagtu. Salasan. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai pemungut pajak, sebagai pegawai pajak. Nah, ini dia, sebagai pemungut pajak. Berarti maknanya Ibnu Lutbiyah ini dia adalah seorang abdi negara, ASN bahasa kita. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata, ini untuk kalian sebagai zakat. Dan ini dihadiahkan untukku. Jadi dalam tugasnya, Ibnu Lutbiyah mendapatkan hadiah sewaktu menjalankan tugasnya sebagai pemungut pajak ini. Artinya, hadiah itu berkaitan dengan tugasnya, jabatannya, posisinya, kewenangannya sebagai pemungut pajak. Melihat ini, beliau
Rasulullah SAW bersabda, cobalah Ibnu Lutbiyah ini duduk saja di rumah ayah atau ibunya. Bertanya, apakah akan ada yang memberikan hadiah kepadanya? Artinya Rasulullah SAW dengan cerdas mengatakan hadiah itu terkait dengan jabatannya, terkait dengan posisinya sebagai pegawai pajak, yang kalau duduk di rumah saja pasti hadiah ini tidak akan diterimakan, tidak akan diberikan. Padahal itu hadiah, pemberian. Tapi Rasulullah SAW dengan cerdas mengatakan, bersabda, walaupun hadiah itu ada kaitannya dengan jabatan sebagai pemungut pajak. Rasulullah melanjutkan perkataannya, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun mengambil sesuatu dari zakat ini kecuali dia akan datang di hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh, atau kambing yang mengembik. Artinya hadiah itu tidak seorang pun, la ahad, tidak seorang pun. Artinya dia haram. Hadiah itu haram. Gratifikasi tidak boleh diambil. Karena jika diambil, mengambil sesuatu dari zakat, pada hari kiamat akan dipikulkan di lehernya unta yang berteriak-teriak, sapi yang melembuh, moh gitu, atau kambing yang mengembik, be be, itu di lehernya pada hari kiamat. Betapa beratnya. Kemudian beliau SAW mengangkat tangannya sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan berkata, ya Allah, bukanlah aku sudah sampaikan, bukanlah aku sudah sampaikan. Sampai 3 kali. 3 kali beliau mengatakan, ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan itu tidak boleh? Bukankah itu aku sampaikan tidak boleh? Bukankah itu sudah aku sampaikan tidak boleh? Artinya Rasulullah sedih, kecewa dengan apa yang terjadi pada Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah dari seseorang ketika bertugas sebagai pegawai pajak ini. Hadiah saja tidak boleh, apalagi haram hadiah saja. Apalagi yang sudah jelas suap, nyogok, memudahkan urusan. Agar dimudahkan urusan, itu sudah jelas-jelas riswah, gratifikasi, korupsi. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kasus Ibnu Lutbiyah, bahwa seorang petugas lembaga zakat, dalam konteks itu, dalam konteks sekarang, bahwa petugas atau pegawai negara, ASN, polisi, dan lain-lain, bisa jaksa, bisa hakim, bisa anggota DPR, bisa menteri, bisa presiden, bisa wakil presiden, ketika melaksanakan tugasnya tidak boleh mengambil uang tambahan dari masyarakat, konteksnya ini pembayar pajak, zakat, karena dia sudah,
Karena para ASN ini, para polisi ini, para jaksa, para hakim, dan yang lain-lain ini sudah mendapatkan gaji dari negara. Tidak boleh. Di Undang-Undang KPK pun itu tidak boleh. Itu namanya riswah. Itu tidak boleh. Dari kasus ini, Rasulullah jauh-jauh hari kepada kita sudah mengajarkan tentang itu. Luar biasa. Bahwa setiap perolehan apa saja di luar gaji yang resmi, yang legal, yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta gulul dalam Islam atau korupsi. Setiap perolehan apa saja di luar gaji, pemberian hadiah yang terikat dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta gulul atau korupsi. Sudah lama ya di kampus, di lembaga-lembaga negara sudah tidak boleh lagi ada bingkisan parsel kepada pimpinan, karena itu gulul, itu korupsi yang hukumnya tidak halal, alias kalau tidak halal alias haram. Meskipun atas nama hadiah atau tanda terima kasih, tetap haram, tetap tidak boleh. Dalam konteks dan perspektif syariat Islam, hadiah atau tanda terima kasih ini dikategorikan sebagai riswah, sebagai suap atau shibhu riswah, atau semi suap, atau juga riswah masturoh, suap yang terselubung. Kalau ada orang memberi hadiah tanda terima kasih kepada pejabat, kepada orang yang memiliki wewenang tertentu, pasti suatu saat orang itu akan minta balasannya. Makanya diharamkan oleh Rasulullah SAW, dikategorikan gratifikasi korupsi oleh lembaga kita KPK. Adars Asalis, the third lesson, seorang muslim yang baik dan soleh dari hadis itu harus berusaha untuk menjauhkan diri dari harta yang haram dan tidak menerima tidak menerima hadiah, tidak memakannya apalagi. Jika terpaksa misalnya kita terjebak dikasih karena jabatan kita oleh seseorang dan sudah tidak mungkin lagi kita mengelak mengembalikannya, maka gunakanlah itu untuk kepentingan-kepentingan umum seperti memperbaiki jalan, jembatan, lampu kampung, dan lain-lain. Tidak kita gunakan untuk memberi makan kepada keluarga kita, karena itu jelas-jelas haram. Ini solusinya. Seandainya sudah terlanjur ada di sekitar kita. Adapun tema terkait dengan riswah atau keharaman kita untuk menerima hadiah, tanda terima kasih, parsel dari seseorang atau sekelompok orang kaitannya dengan jabatan kita sebagai pegawai, sebagai ASN, sebagai polisi, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai penyelenggara negara yang lain. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Yaglul, barang siapa yang melakukan gulul, konteksnya ini adalah konteks perang di surat Ali Imran ini. Wa may yaglul, barang siapa yang berkhianat, barang siapa yang melakukan gulul, korupsi, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang digululkannya ini. Rasulullah SAW sudah menjelaskan tadi, ada diibaratkan dengan unta di leher yang meraung-raung, kemudian sapi yang di leher yang moh itu, kemudian juga diibaratkan oleh Rasulullah sebagai kambing yang mbe begitu. Itu akan dibawa gululnya ini, hasil gululnya, hasil gratifikasinya pada hari kiamat. Tentu itu sebuah kehinaan yang akan dialami oleh orang yang menerima hadiah atau gratifikasi ini. Demikian saudara-saudaraku, para ASN, para polisi, para hakim, para jaksa, para penyelenggara, abdi-abdi negara yang lain, saya juga sebagai ASN tidak boleh menerima hadiah, tanda terima kasih dari siapapun yang ada kaitannya dengan wewenang, jabatan, dan kedudukan kita sebagai penyelenggara ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, kajian ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.